tentunya sebuah gereja bisa berdiri. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bapak Ibu tetap semangat di sini. Jemaat yang sudah ada tetap bersemangat. Lalu kemudian berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Yakinlah segala yang Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dengan menambah-nambahkan berkat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kita di sini arah pelayanan mengarah kepada jemaat yang ada di Kecamatan Kelam Permai dan daerah ini. Dan kiranya memberkati pos-pos PI yang sudah ada di sini. Pos PI Menaun juga sudah ada, Terumbu juga sudah ada, Beredit juga sudah ada, Sekapat Bubur. Sekarang gereja sudah ada Sekapat Bubur, dan di Terumbu sudah beribadah di tempat gedung gereja yang kecil. Sudah 2 minggu ini ada kesaksian, mulai jiwa-jiwa mulai bertambah sana. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu kasihan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepada Engkau pada malam hari ini. Di tempat ini, di rumah, tempat ibadah ini, Pak Musa, tempat ini, kami datang untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan bersama-sama dengan sedang jemaat di tempat ini. Karena itu Tuhan, kami mempersembahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai kepada selesainya. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan, supaya kami yang sudah hadir malam hari ini tidak hadir dengan sia-sia, melainkan memperoleh berkat dari Tuhan. Karena itu kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Buatlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berbicara kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat malam. Salam. Malam hari ini Bapak Ibu kasihan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hadir di sini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Judul firman Tuhan kita malam hari ini adalah berita dalam Injil. Berita dalam Injil. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini KPI Kebaktian Pekabaran Injil yang ke-80 kali, sudah 82 kali sudah dilaksanakan. Dari tahun ke tahun, jemaat dari GKI Manol Sinta melaksanakan, juga tim-tim peserta yang punya kerinduan yang sama untuk mengobarkan semangat Injil dan penginjilan kepada tempat-tempat, dari tempat-tempat yang gereja besar sampai kepada pos-pos penginjilan seperti ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita ini, kita sehari-hari sering sekali mendengar berita, bukan? Bahkan kita membaca berita-berita yang kita baca. Ada berita yang membawa sukacita dalam hidup kita, namun ada juga berita yang membawa duka cita yang mendalam bagi kita, bukan? Ada berita yang menakutkan yang kita terima, yang kita dengar. Ada juga berita yang biasa-biasa saja. Di dalam kitab suci Bapak Ibu, kita mendengar, kita membaca, kita mendapatkan berita-berita di sana. Kitab Injil, melalui berita kitab Injil, kita mengandung banyak sekali berita di sana, di dalam kitab Injil itu. Berita di dalam Injil tidak sama dengan berita di media sosial, tidak sama beritanya di majalah-majalah, tidak sama dengan berita yang ada di televisi yang kita tonton, di surat kabar dan lain sebagainya. Di dalam Injil Bapak Ibu kasih dalam Tuhan adalah berita dari surga kepada umat manusia di bawah kolong langit ini. Itulah berita di dalam Injil ini. Di dalam kitab suci ini adalah beritanya, berita dari surga kepada umat manusia di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini. Pada zaman perjanjian lama Bapak Ibu, pada zaman dahulu sebelum perjanjian baru, sebelum Yesus Kristus, maka yang menyampaikan berita Allah
mempercayakan berita Injil itu untuk disampaikan melalui para nabi, Bapak Ibu. Kita mengenal anak Nabi Musa, Nabi Daud, Raja Daud, Nehemia, dan nabi-nabi yang di dalam kitab suci itu. Kita mengenal para nabi yang memberitakan sebagai penyambung daripada lidah Allah. Kemudian di samping itu para imam, lalu kemudian raja-raja dipakai oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan berita-berita yang dimaksudkan dia dari surga kepada umat manusia. Dan pada zaman perjanjian baru, beritanya disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia sendiri yang menyampaikan berita-berita Injil itu. Lalu kemudian para murid dan kepala rasul-rasul. Itu zaman perjanjian baru. Pada zaman perjanjian lama, para raja, para imam, itu yang dipercayakan Allah. Pada zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri, dan kemudian para murid, para rasul. Zaman sekarang ini, Bapak Ibu kasihan Tuhan, Allah mempercayai, memakai gereja Tuhan untuk menyampaikan berita Injil itu. Di samping gereja, Allah memakai hamba-hamba Tuhan untuk mengabarkan Injil itu. Jadi kalau ada ibu Karmel, beberapa Karmel di tempat ini, Ibu Serpina di tempat ini, itu memang dipakai Tuhan. Zaman sekarang ini, selain dari gereja, untuk apa? Mengabarkan Injil kepada kita, supaya kita yang akan mati binasa sekarang hidup oleh Tuhan. Itu dipakai, Bapak Ibu. Zaman sekarang hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Kemudian siapa lagi yang dipakai Tuhan? Tidak lain adalah orang-orang percaya. Kita yang sudah percaya. Dulu Tuhan Yesus memberitakan Injil. Setelah itu murid-muridnya, para rasul memberitakan Injil. Bahwa hasil pemberitaan para rasul, para Injil itu, Injil-Injil yang diberitakan, banyak orang percaya pada waktu itu. Lalu orang-orang yang percaya telah menerima pengajaran para murid para rasul. Mereka ini tersebar seantero bumi ini, mulai dari Palestina, tanah Palestina sampai Eropa, sampai Asia, datang ke Indonesia ini. Orang-orang yang percaya dari pengajaran para rasul dulu. Setelah itu orang-orang percaya memberitakan Injil kembali, maka gereja Tuhan berdiri sampai hari ini. Dari orang-orang percaya yang memiliki gereja sampai Injil lagi, sampai pelosok tanah air, sampai ada di pos-pos PI seperti ini. Bapak Ibu, itu dipakai oleh Tuhan sekarang. Setelah para hamba Tuhan, maka Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan dipakai Tuhan lagi untuk mengabarkan Injil kepada kaum keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Pergilah kasih tahu kepada mereka yang belum mengenal Tuhan untuk datang mendengarkan Injil di tempat-tempat ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji-muji Tuhan. Itu dipakai Tuhan sekarang ini. Jadi, barang siapa yang menerima pengajaran-pengajaran berita Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pendeta, vikaris evangelis, oleh orang-orang percaya, oleh gereja Tuhan, lalu kemudian yang menerima pengajaran itu, lalu kemudian mengimani, menyerahkan hidupnya percaya kepada Tuhan, orang itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak pandang kita ini dari manapun kita, dari desa, dusun, dari kota-kota besar. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga ketika Tuhan memanggil kita, kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Tidak memandang kita ini kaya, miskin, orang hidup sederhana, pada orang kaya raya. Bila percaya kepada Tuhan, dia bersama-sama dengan Tuhan pada saatnya nanti ketika ia dipanggil oleh Tuhan. Tidak memandang orang miskin, orang kaya tidak percaya kepada Tuhan, ia mati binasa dalam kematiannya bersama dengan para pengikut-pengikutnya di api neraka. Kalau tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, berita ini yang sangat penting yang kita harus ketahui pada malam hari ini. Apa berita Injil itu yang harus malam hari ini kita dengar bersama-sama? Berita yang pertama itu adalah
Berita tentang kasih Allah. Mari kita baca sama-sama ayat yang sudah kita hafal. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi berita ini yang pertama itu adalah berita tentang kasih Allah. Itu beritanya. Tentang kasih Allah kepada kita. Kepada kita umat manusia yang berdosa ini, yang banyak kesalahan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sungguh besar. Terlalu besar kasih Allah kepada kita umat manusia dan kepada dunia ini. Terlalu besar, sungguh amat besar, sehingga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ia rela mati, kemudian Ia disalibkan demi isi dunia ini, demi kita ini Bapak Ibu yang harus mati binasa ini. Tapi Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal yang mati disalibkan. Untuk siapa? Untuk kita ini Bapak Ibu, untuk saya, untuk Bapak Ibu yang ada di Padang Panjang ini. Untuk itulah Dia mati menebus dosa-dosa kita. Demi kita yang berdosa ini, demi saya, demi Bapak Ibu yang sangat jahat ini di mata Tuhan, Ia rela. Itu artinya kasih-Nya begitu besar, melampaui kasih yang umat manusia telah sajikan di muka bumi ini. Supaya tidak lain, supaya kita ini tidak mati dalam dosa kita. Kemudian kita tidak mati dalam kematian maut yang membawa kematian di api neraka itu. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu besar kasih Allah itu kepada kita. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, yang naik ke surga demi kita ini, Bapak Ibu. Tidak lain adalah demi kita ini. Dan Ia tidak berhenti dari situ. Kemudian Ia memperhatikan umat manusia. Setelah Ia naik ke surga, Ia turunkan Roh Kudus yang baru-baru ini kita peringati. Ia tidak berhenti mengasihi kita. Ia tidak membiarkan kita. Ia turunkan, curahkan Roh Kudus untuk kita yang masih ada di muka bumi ini. Roh Kuduslah yang diam dengan kita hari lepas hari, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Harus percaya kepada Dia. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita berdoa memanggil Dia Bapa di surga. Itu Roh Kudus yang menuntun kita, yang dengan segenap hati berkata, Bapa kami di surga, aku datang padamu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita sehingga kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa kita yang dekat. Walau kita tidak pernah melihat Dia, tapi kita percaya kepadanya, kita selalu berdoa kepadanya, kita meyakini, kita beriman kepadanya. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu pun yang percaya kepada Tuhan akhirnya mengambil keputusan untuk bergabung beribadah di tempat ini minggu lepas minggu, walaupun belum ada gedung gerejanya, tapi Bapak Ibu sudah hadir beribadah. Itu pengaruh Roh Kudus menuntun Bapak Ibu sekalian. Jadi Roh Kuduslah yang membuat kita semua ini, saya, Bapak Ibu, insaf atas segala salah dan dosa kita. Roh Kuduslah yang mengakibatkan kita ini sadar akan segala dosa-dosa kita. Biarpun kita dulu sangat jahat, rasanya kalau saya ingat saya masa lalu, kalau Bapak Ibu ingat dengan kesalahan masa lalu, kita akan malu melihat kita masa lalu kita. Malu rasanya menyebut saking jahatnya kita, bukan? Ketika kita belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu wajar saja Bapak Ibu. Jangan kita terus meratapi kesalahan kita.
Wajar kita ingat dengan kesalahan-kesalahan masa lalu kita dan kita malu rasanya. Itu wajar Bapak Ibu. Tapi jangan kita meratapi terus hidup dengan kesalahan itu. Jika itu dilakukan, memang kita merasa malu rasanya karena perbuatan-perbuatan dosa kita dulu. Itu memang pantaslah. Mengapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, saudara-saudara melakukan itu karena belum mengenal Yesus Kristus. Dulu kita berdosa, memang pantaslah dulu kita berdosa karena kita belum mengenal Yesus Kristus, bukan? Belum ada kepala sidang yang memimpin kita, belum ada perintah Injil yang kita dengar. Wajar dulu kita bersalah, wajar itu kalau kita berdosa dulunya karena kita belum dibimbing. Sekarang hari ini karena kita sudah dibimbing, sudah mendengar Injil, apakah kita terus hidup dalam dosa? Kita sudah mendengar ini, sudah menerima, sudah mengambil keputusan, saya mau ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti kita sudah milik Kristus. Dan tidak wajar kalau kita terus hidup dalam dosa. Karena saya ini, Bapak Ibu sudah milik Kristus. Mengapa harus hidup dalam dosa lagi? Mengapa kita harus hidup dengan tabiat kita ya Mama? Dulu wajarlah kita hidup dalam dosa karena kita diikat oleh setan. Setanlah yang menawan kita. Wajar Bapak Ibu. Maka yang timbul karena kita masih diikat oleh setan, tidak lain adalah kita memberontak. Itu yang timbul. Kita benci, iri hati, pemecah belah, melawan, selalu memberontak, selalu ingin melawan, mabuk, pesta pora, dan lain sebagainya. Itu wajar dulu sebelum kita mengenal Yesus Kristus. Tapi sekarang setelah kita mengenal Yesus Kristus, setelah kita menjadi orang percaya, setelah Bapak Ibu dibaptis di dalam nama Tuhan, mengapa masih melakukan itu kegiatan-kegiatan setan dulu? Mengapa harus ikuti kegiatan-kegiatan setan itu? Itu dulu kalau kita lakukan memang wajar. Sekarang kita sudah di dalam Tuhan. Kita tidak boleh lagi melakukan segala tabiat-tabiat yang setan buat dulu kepada kita. Sekarang kita berubah di dalam Tuhan. Amin. Dulu memang saya begitu, saya berdosa. Tapi sekarang saya sudah merdeka. Dulu saya tahu ini, sekarang saya sudah bebas di dalam Tuhan. Saya begitu Yesus Kristus, saya anak-anak Kristus, saya hidup di berkat Tuhan. Kalau dulu saya hidup dengan segala kemiskinan akibat dosa-dosa saya, itu wajar. Sekarang saya hidup merdeka dalam Tuhan, aku juga bisa memperoleh berkat dari Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Apa masalahnya kita kok masih terikat dengan hidup lama? Benarkah kita sudah menjadi orang percaya? Benarkah kita betul-betul sudah menjadi pengikut Yesus? Bapak Ibu, jangan kita ditipu oleh ikatan setan yang menawan kita. Itu cara kerja setan semua. Cara kerja setan menimbulkan segala kejahatan di hati kita. Segala iri hati, benci, kedengkian, memberontak, melawan, pecah belah dalam gereja-gereja Tuhan. Itu cara kerja setan yang masih dibawa oleh orang yang katanya mengaku diri orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, dibaptis setiap bulan mengambil perjamuan kudus. Tapi setan masih melawan dia. Itu cara kerja setan. Setan menimbulkan kejahatan di hati kita. Sadarlah Bapak Ibu, kita sekalian. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Dia berjalan mengaum-ngaum, mengaum-ngaum seperti singa. Ia mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Sadarlah Bapak Ibu, setan itu dia berjalan berkeliling seperti serigala yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya.
Tidak ada jaminan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah mengikuti Kristus, kalau kita tidak sadar, tidak berjaga-jaga, maka kita lah orang yang utamanya akan dimangsa oleh setan. Dan kalau dia sudah memangsa kita, kita jadi apa dalam hidup kita? Jadi 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dia berkata, sadarlah, berjaga-jagalah, karena itu perlu kita ibadah, itu dalam rangka kita berjaga-jaga. Perlu kita kebaktian, itu dalam rangka kita berjaga-jaga. Perlu ada kebaktian rumah tangga, itu dalam rangka kita berjaga-jaga atas rumah tangga kita. Jangan senang kalau tidak ikut kebaktian. Sekali kita tidak ikut kebaktian, 2 kali tidak ikut kebaktian, 3 kali, 4 kali seterusnya kita akan tenggelam ditelan oleh iblis. Kita mau berjaga pakai apa? Kita tidak mendengar firman Tuhan yang diajarkan. Padahal firman Tuhan diajarkan untuk menjaga hati kita, untuk menjaga agar kita tidak tertawan oleh iblis. Melalui hamba Tuhan, dia dipakai untuk menjaga kita hari ini. Bapak Ibu, sadarlah, segeralah kita kembali kepada Tuhan. Jangan mau dipakai oleh iblis. Jangan kita mau ditelan oleh iblis. Jika kita berhasil dipakai oleh iblis, kita ditelanjangi oleh iblis, dan kita akan mati. Kalau kita berhasil ditelan oleh iblis itu, kita akan mati di tangan setan. Ada berapa banyak orang yang akhirnya iblis berhasil menelannya, sehingga yang mati macam-macam matinya. Mati minum mabuk, mati gantung diri. Di daerah kita ini, di kecamatan kita ini, paling banyak orang mati gantung diri. Karena apa? Dia ditelan oleh iblis. KTP-nya Kristen, hari Natal dia pergi ke gereja, Paskah ke gereja, tetapi dia sebenarnya sedang ditawan oleh iblis. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ingat 1 Petrus pasal 5, berjaga-jagalah, waspadalah, karena iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Ia mencari mangsanya untuk ditelannya. Bapak Ibu, saya tidak tahu siapa yang akan ditelan oleh iblis. Karena itu berjaga-jagalah kita. Dekatkan diri kepada Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Setiap akan beribadah, kalaupun harus ada kegiatan-kegiatan, utamakanlah ibadah kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan kita bisa menang untuk berperang melawan kuasa kegelapan hari ini. Cepatlah Bapak Ibu, cepatlah bertobat, minta pengampunan atas dosa-dosa kita. Jika hari ini kita masih hidup dengan sifat tabiat kita yang lama, kita harus berdiri kembali. Sekarang saya berkata, aku akan tinggalkan tabiat-tabiat lama. Berbaliklah Allah, cepatlah berhenti dengan semua tabiat-tabiat lama kita. Yang dulunya kita tidak mau percaya kepada Tuhan, berhenti. Sekarang ambil keputusan, aku mau terima Engkau Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Walau aku mengalami sakit dan penyakit di masa tuaku ini, aku mau terima Engkau sampai Tuhan memanggil aku, sampai tubuhku ini dilihatlah. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Pikirkanlah Bapak Ibu, ambillah keputusan ini. Siapapun hamba Tuhan yang memberitakan Injil kepada Bapak Ibu, ambillah keputusan ini sebelum terlambat, sebelum Tuhan memanggil kita menghadap Dia suatu nanti. Ambillah keputusan, aku mau ikut Tuhan sampai jiwaku berpisah daripada ini, sampai tubuhku ini dilihat lahat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ambillah keputusan, jangan ragu, jangan bimbang, tinggalkanlah semua sifat lama. Kalau ada hal yang kita simpan, tabiat-tabiat dulu. Sekarang ilmu plan magic turunan yang disimpan, yang dibawa, yang diketahui oleh suami, tak ketahui oleh istri, anak-anak, hanya diri kita, Tuhan yang tahu. Kalau itu ada, sebelum Tuhan panggil kita, buanglah Bapak Ibu, jangan simpan.
karena itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Puanglah, ikutlah Tuhan sedapat-dapatnya. Kalau ada Bapak Ibu punya harta benda uang dari gaji kita, penghasilan kita setiap bulan, sedapat-dapatnya, berilah untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan 1 juta 1 bulan, sisihkanlah 100.000 untuk persembahan. Itulah bukti iman Bapak Ibu bertumbuh dalam Tuhan. Kita membukti pakai apa? Katanya kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah membuktikan diri aku mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendapatkan uang 2 juta, 3 juta 1 bulan, berilah sebagai persepuluhan kita 200-300.000 untuk pekerjaan Tuhan, agar pekerjaan Tuhan di tempat ini, Pospey ini semakin luas. Bapak Ibu, waktu membangun gereja, ada yang keluarkan untuk membeli pintu, ada yang membuat jendela, ada yang membuat dek, ada yang membuat mimbar, ada yang sumbang segala semen, ada yang sumbang segala tanah atap seng. Itulah cara kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Bila saatnya tiba nanti Tuhan panggil kita, apa yang Bapak Ibu telah berikan di muka bumi ini tidak akan sia-sia di mana Tuhan. Semua akan diperhitungkan. Bapak Ibu, kita yang sudah usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, mau buat apa lagi kita? Mau cari kekayaan apa? Anak-anak kita, biarlah dia mencari segala kekayaan kehidupannya. Tapi kita carilah Tuhan selagi nafas di jiwa, di kandung badan kita ini. Uruslah pribadi kita baik-baik dengan Tuhan. Aku bersedia kepada Tuhan sampai akhir hidupku ini. Selagi nafas masih di jiwaku ini, aku berjanji Tuhan Yesus, aku bersedia kepadamu. Bila saatnya tiba, aku akan menghadap Engkau dengan muka yang senyum, dengan hati yang siap datang kepadamu. Jadi, putarlah haluan kita Bapak Ibu. Kembalilah kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mau dibereskan kepada Tuhan, sekarang malam ini ambil keputusan, sampaikan kepada saudara yang lain berita ini, berita Injil itu, yaitu Allah sangat mengasihi kita. Karena itu dia datang ke dunia ini untuk memberikan dirinya demi kita yang harus mati binasa ini. Yesus berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus katakan, lihat, aku berdiri di depan pintu, menutup pintu. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Wahyu pasal 3 ayat 20. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya gereja dipanggil Tuhan untuk ada di tempat ini. Tidak lain adalah Tuhan Yesus sebenarnya mau mengetuk pintu hati kita sekalian, orang-orang yang ada di sini. Persoalannya, maukah kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus selagi nafas masih di jiwa kita, di raga kita ini? Bukalah pintu itu. Mengapa keraskan hati kita? Oh, Pak Pendeta, saya sudah percaya Tuhan. Kalau sudah percaya dengan Tuhan, percayalah sungguh-sungguh. Berilah diri kita. Bagaimana percaya? Buktikan diri kita. Kalau bapak yang sudah lanjut usia, maka berdoalah kepada Tuhan. Tentukanlah setiap malam, setiap pagi kah, setiap sore kah, kapan waktu ibu-ibu, mama-mama yang sudah tua, nenek-nenek yang sudah tua untuk bisa berdoa. Tidak harus pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa yang kita bisa ucapkan dengan lancar. Berdoa kepada Tuhan, berdoalah untuk hamba Tuhan, berdoa untuk keluarga, anak cucu, berdoa untuk gereja-gereja, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk desa tempat ini, supaya desa tempat ini banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Tadi Ibu Susi, dia bersaksi, selama ini saya berdoa untuk banding panjang ini Pak, SP4 ini. Baru saya datang ke sini. Doa setiap hari dia berdoa. Bapak Ibu, pernah tidak berdoa untuk Sinta? Pernah tidak berdoa untuk hamba Tuhan yang mengirim dan mengutus? Tapi orang-orang di sana berdoa untuk kita. Mengapa kita hidup seperti itu? Karena kita belum melatih. Maka malam ini ambil keputusan baik kita. Kalau kita mendengar, kalau ini baik,
Selagi aku masih hidup di muka bumi ini, aku mau berbuat untuk Tuhan. Mulailah tempatkan waktu. Hari apa Bapak Ibu yang menentukan? Jangan tanya dengan saya. Kalau saya menentukan setiap hari, Bapak Ibu mungkin tidak mampu. Tapi tentukan hari apa saya mau berdoa. Apakah hari Sabtu? Apakah malam Minggu? Apakah pagi Minggu? Apakah pagi Senin? Pagi Selasa? Rabu? Jam 5? Jam 4? Carilah tempat. Ini tempat di sini, lampu terang benderang di desa kita ini. Apa salahnya kita carilah waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nyanyilah 169, mari bersandar kepada Yesus Kristus. Setelah itu nyanyilah, kami memuji kebesaran Tuhan. Setelah itu nyanyilah, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Mulailah Bapak Ibu berdoa, dan Bapak Ibu akan merasakan bahwa Bapak yang usia lanjut, rasakanlah, ibu-ibu usia lanjut, rasakan bagaimana Tuhan akan memberitahu kepada Bapak Ibu bagaimana memenangkan anak cucu kita yang percaya Tuhan. Itu Tuhan datang kepada kita yang mengetuk pintu. Barang siapa buka pintu, aku akan masuk dan mendapatkan. Tuhan Yesus juga berkata, ketika Dia akan naik ke sorga, Ia berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa. Di Bapakku banyak tempat tinggal, katanya. Aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah itu, aku akan datang ke bumi lagi untuk menjemput kalian. Di mana aku nanti berada, di situ pun kalian berada. Luar biasa Bapak Ibu. Sekarang Dia ada di sorga. Suatu kelak nanti Dia akan datang menjemput kita. Entah karena melalui kematian kita, entah karena melalui kedatangan Yesus 2 kali. Tapi Yesus katakan, jangan takut, jangan gelisah hatiku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana menyiapkan tempat bagimu. Setelah itu aku akan kembali lagi menjemput kalian semua. Di mana aku berada, di situ juga kalian akan berada. Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Jadi Dia datang kepada kita. Yohanes 14 ayat 2. Aku pergi ke sana untuk siapkan tempat bagimu, dan aku akan kembali lagi. Aku akan menjemput Bapak Ibu yang setia kepadaku. Di mana aku tinggal, di situ juga kalian akan tinggal. Wih, luar biasa. Selama ini kita sudah mengikuti Tuhan. Selama ini kita rela, walaupun ibadah belum ada gerejanya, tapi Bapak Ibu terus ibadah di rumah. Pak Musa tempat ini rela menyiapkan tempat, Ibu rela bersibuk-sibuk untuk siapkan tempat. Mungkin setiap saat menyiapkan tempat ini. Bapak Ibu kasihan Tuhan, jangan kita khawatir, jangan kita putus asa. Karena upah Bapak Ibu yang siapkan tempat untuk orang beribadah besar upahnya di surga. Amin. Teruslah Pak, teruslah Bu. Kalau nanti sudah ada mulai di bangun gereja, maka persembahkanlah apa yang dapat dipersembahkan. Tuhan katakan segelas air putih pun diperhitungkan Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa sumbang 20 sak semen, sumbang 20 keping seng. Kalau satu gelas saja diperhitungkan Tuhan, apalagi yang lain-lain. Artinya segala yang kita beri tidak sia-sia di mata Tuhan. Kalau itu untuk kepada Tuhan, lakukanlah itu Bapak Ibu. Dan kelak nanti Dia akan berkata, aku akan datang ke bumi, aku akan jemput Pak Musa, Ibu, aku akan jemput Pak di sini, Bapak Ibu di tempat ini, di pos ini, karena setia kepadaku. Tempat tinggal di sana sudah kusiapkan bagi Bapak Ibu sekalian. Di mana aku nanti berada, Yesus katakan, di situ juga Bapak Ibu berada. Dan di sana tempat yang kita sekarang kita menantikan. Tempat betapa besar, indahnya, mulianya tempat Tuhan sediakan. Kita nyanyi, oh Yerusalem, kota yang mulia. Lagu zaman kita tua dulu, orang tua. Betapa kita menantikan kedatangan Tuhan. Tak lama lagi Tuhan akan datang, membawa kita masuk ke sana. Buka hati kita dan teguhkanlah iman kita yang sudah percaya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia,
surga. Apa berita Injil itu apa? Berita Injil lainnya tentang kasih Tuhan Allah kepada kita. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kita yang tidak layak, kita yang berdosa, kita yang jahat ini, Dia rela mengasihi kita. Walau kita sering kali menolak Dia, sering kali mengecewakan Tuhan, tapi bangkitlah Bapak Ibu. Kalau dulu kita kecewakan Tuhan, itu wajarlah. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah mendengar berita Injil, mengapa harus kecewakan Tuhan lagi? Saya, Bapak Ibu, jagalah hidup kita selama kita masih di dunia ini. Saya hamba Tuhan, saya berjuang untuk menjaga kehidupan saya ini, agar saya bersih dalam Tuhan, agar saya dapat dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya sampai akhir hidup ini. Bapak Ibu, untuk masuk surga, jangan beri kesempatan hanya kepada hamba Tuhan saja. Semua kita dipanggil Tuhan pada hal yang sama, surga yang mulia. Amin. Jangan biarkan hanya hamba Tuhan saja yang setia masuk surga, lalu kita biarlah saya masuk neraka. Itu pikiran bodoh sekali. Itu kita diikat setan. Anak-anak muda, biarkanlah kalian yang masuk surga. Jangan berkata bodoh demikian, karena neraka dan surga tidak seperti yang kau ucapkan. Kita akan menyesal selama-lamanya, kekal abadi selama-lamanya dalam api penderitaan. Tapi bagi orang yang setia dengan Tuhan, dia setia bersama-sama selama-lamanya, hidup bersama-sama dengan Bapa. Tuhan Yesus, aku sudah melayani engkau selama hidup di bumi, maka aku akan melihat engkau. Yesus katakan, terima kasih, sapaslah. Hai Pak Musa, hai Ibu, hai Bapak tempat ini, Pak A, Pak B, karena setia telah hidup bersama dengan aku. Hai hamba Tuhan yang setia, para pendeta, evangelis, vikaris, telah setia melayani aku, maka inilah tempatmu. Jangan biarkan hanya mereka-mereka saja yang masuk surga. Kita juga harus terlibat dalamnya. Karena urusan surga itu bukan urusan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan hamba, tapi urusan orang, setiap orang, tua muda, besar kecil, kaya miskin, sama dalam Tuhan. Barang siapa percaya, ia bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan rindu kepada kita. Sekali lagi kita nyanyi, Oh Yerusalem.